Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farul Roja Ramadan di channel ini yang akan selalu membahas, dan kita akan mengisi channel ini dengan, ya bisa dibilang saya hanya mengisi channel ini dengan tugas-tugas mata kuliah saya. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah ilmu pendidikan ya. Bapak itu dosen pengampu mata kuliahnya memberikan kami, bukan hanya saya, tetapi kami satu kelas untuk membuat suatu argumen bisa dibilang, atau membuat suatu kaitan pembahasan ya, seperti itu. Ya bisa dibilang ini seperti mereview film, tapi kami harus mengaitkannya dengan mata kuliah yang kami ampu, yaitu ilmu pendidikan. Apa sih sebenarnya ilmu pendidikan itu? Saya sebagai manusia biasa yang masih sekolah dan masih menempa ilmu, yang saya tahu ilmu pendidikan ialah ilmu yang akan memberikan kita bekal ya untuk kita pergunakan di masa depan kelak. Yang pasti ilmu yang berguna, bukan ilmu yang tidak berguna sama sekali. Saya tadi sudah melihat filmnya, ya bukan filmnya, lebih tepatnya review filmnya yang sudah dipersingkat oleh salah satu channel. Jadi film yang akan kita bahas itu ialah film yang berjudul Looking Up, tentang seorang anak yang bercita-cita tinggi tetapi di awal dia tidak mampu dan dipersulit lagi dengan kendala, yaitu cerita tidak enaknya ayahnya dimasukkan ke dalam penjara dengan kasus dituding sebagai pelaku atau ya orang yang bersalah atas suatu kasusnya sendiri, robohnya jembatan, salah satu jembatan yang dibangun untuk olimpiade. Nama anak itu sendiri ialah Fema. Ayahnya seorang insinyur yang tadi masuk penjara, dan ibunya sendiri ibu rumah tangga biasa. Setahun setelah ayahnya di penjara, Fema dan ibunya mengunjungi ayahnya di penjara. Tetapi bukan sekedar mengunjungi biasa, tetapi ibunya dengan berat hati dan penuh pikiran yang sudah matang sepertinya ingin meminta cerai dari ayahnya Fema. Itu sangat disesalkan ya. Karena kita tahu sendiri perceraian adalah dosa besar dan dosa yang sangat dinikmati oleh setan sebenarnya. Ya, seperti yang kita tahu. Singkat cerita, ibunya Fema menemukan ayah baru untuk Fema untuk menunjang kehidupan mereka, dan ibunya Fema dengan berat hati mungkin menikah lagi. Singkat cerita lagi, setelah masa tahanan yang panjang, ayah Fema pun keluar dari penjaranya. Selepas keluar dari penjara, ayahnya Fema pun berkeinginan untuk menemui anak dan istrinya. Dengan berat hati pun ayahnya Fema mendatangi rumah istrinya dan suami barunya. Tetapi Fema tidak di rumah, dan dia mengetahui fakta bahwa Fema disekolahkan di sekolah bisa dibilang sekolah favorit atau internasional yang ada asramanya. Jadi Fema sekarang tinggal di asrama sekolah tersebut. Di awal film kita dapati Fema ini sepertinya malas dan juga tidak bisa mendengarkan dan mengikuti peraturan, sehingga Fema terancam untuk dikeluarkan dari sekolah tersebut. Mendengar hal itu, ayah Fema tidak bisa tinggal diam, dan dia mencoba untuk membantu anaknya dengan mengatakan bahwa akan membantu Fema belajar sendiri dan akan masuk di peringkat 10 besar. Setelah itu, ayahnya Fema membawa Fema untuk tinggal bersamanya, untuk mengajarinya tentunya. Kalau saya jelaskan panjang lebar, tugas saya panjang dan sedikit membosankan, jadi saya persingkat saja. Oke. Nah, yang kita mau ambil di sini ialah inti dari cara mengajar ayahnya Fema, yaitu dengan mengajarkan teori
dan langsung praktek. Kenapa saya buat seperti ini? Karena ayahnya Fema sebelum mengajarkannya, dia mengukur buku Fema semuanya yaitu 11 cm. Dan ayahnya berkata, jikalau Fema dapat menguasai 0,5 inci di setiap harinya, Fema akan menguasai semua pelajaran itu dengan sangat mudah. Dengan teori yang segini dan praktik yang segini, itu akan jadi relate sebenarnya. Itu akan mempermudah anak dalam mencerna dan langsung mempraktekkannya, itu menjadi suatu experience baginya. Cara mengajar yang sangat bagus. Ada sebenarnya adegan yang menurut saya cukup lucu, karena di salah satu adegan ibunya Fema menuntut anaknya untuk masuk perguruan tinggi. Jikalau dia gagal, dia disuruh jualan kue. Nah, di sini sebenarnya lucu karena kita melihat pendidikan ya seperti itu, lucu. Kalau anak nggak masuk perguruan tinggi disuruh jualan kue, apaan? Nah, disitulah datang ayahnya Fema berkata, universitas sebenarnya hanya sarana. Yang penting ialah niat kerja keras. Itu saya acungi jempol. Kenapa? Karena itu benar. Selain itu, ayahnya mengajar dengan penuh kasih sayang. Nah, salah satu adegan juga saya lihat si Fema ingin komputer dan ayahnya bekerja keras untuk mewujudkan itu. Di kemudian hari, wali kelas Fema datang dan wali kelasnya Fema mengatakan kepada ayahnya Fema kalau Fema beberapa minggu ini atau beberapa hari ini tidak mengumpulkan PR-nya. Di sini hal lucu terjadi kembali, yang banyak orang tidak berpikir seperti itu. Ayahnya Fema mengatakan, biarlah mereka bermain. Kalau mereka selalu dituntut untuk mengerjakan sesuatu, mereka akan jenuh. Sangat, ya nggak semua pemikiran orang sama. Ya ada yang pro pasti ada yang kontra. Menurut saya ini benar adanya. Jikalau hanya dituntut dengan menggunakan tugas dan tidak ada istirahatnya, siapa yang tidak depres, yang tidak kehilangan akal? Seperti itu. Saya setuju dengan argumen itu. Nah, hampir tiba waktu ujian. Kepala sekolah melakukan survei dan menanyai wali kelas Fema bagaimana perkembangan Fema. Dan wali kelasnya mengatakan dengan sangat bangga, ia naik 5 peringkat. Berarti progres dari ayahnya ini sangat amazing sebenarnya. Yang kita bilang dia bisa mengubah anak seperti itu menjadi seperti ini, itu bagaikan menyuling air dari minyak, yang sebenarnya itu impossible. Ya bisa sih, tapi dengan susah payah. Mendengar hal itu, kepala sekolah membuat kebijakan yang tadinya dia kasih menjadi tidak ada, yaitu diberitahukan wali kelas Fema tidak menjadi wali kelas lagi, dan itu sangat menyedihkan sebenarnya. Dan juga Fema ditarik dari tangan ayahnya untuk semua siswa dan semua siswi sebelum mendekati waktu ujian, semuanya harus tinggal di asrama. Setibanya waktu ujian, Fema ujian dan mereka mendapati nilai Fema saat diumumkan itu 0. Bukannya berada di peringkat 10 besar, melainkan dia mendapat peringkat 64. Dan sepertinya ada yang janggal. Nah, benar saja saat wali kelas Fema menggeledah ruang dari kepala sekolahnya, kertas ujian Fema 0 besar. Dengan bergegas mengejar Fema dan orang tuanya untuk menunjukkan kertas ujian Fema. Kesempatan ini sendiri tidak disia-siakan oleh ayahnya Fema. Ayahnya Fema bergegas masuk ke ruang pertemuan yang kebetulan di situ ada dewan-dewan guru dan juga kepala sekolah itu sendiri.
Ayahnya meminta kesempatan untuk Fema membacakan hasil ujiannya itu ke seluruh orang yang ada di situ. Kebetulan ujian yang dilakukan ialah esai. Nah, di esai itu sendiri Fema menulis cita-citanya yang ingin menjadi astronot, yang terkendala oleh berbagai kendala, seperti salah satu tadi contohnya yang ayahnya menjadi narapidana, jeblos ke penjara atas kasus yang itu. Esai dibacakan, semua dewan guru melakukan voting dan memberi nilai kepada Fema, dan alhasil nilai yang didapatkan ialah nilai sempurna. Terjadi suatu kejanggalan di sini. Jadi yang dapat kita ambil di sini sebenarnya pendidikan bukan hanya diampu atau digalangi atau hanya diberikan yang harus dikerjakan oleh anak atau pendidik yang harus memberikan ke anak, tetapi dukungan dari dalam, dari keluarga itu sendiri sangat penting. Untuk membangkitkan semangat belajar anak itu bukan sesuatu hal yang mudah seperti kita tahu, tapi menekannya terus-menerus tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus pula. Jadi kita perlu mengubah cara dan pola pikir kita ke arah yang lebih baik. Disitulah pelajaran psikologis diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan anak dan apa yang diinginkan anak, bukan apa yang kita mau dan apa yang harus kita tekankan dia harus menjadi apa. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya Muhammad Fadhur Roji undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Anjas.